wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Strategi Perencana dan Komunikasi dalam Perubahan. Konsep perencanaan strategi. Perencanaan strategi pada dasarnya merupakan salah satu dari sekian banyak konsep perencanaan yang berkembang. Di dalam perencanaan atau planning merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Setiap ahli dalam menemukan fungsi-fungsi manajemen tidak luput untuk memasukkan planning sebagai salah satu fungsi, dan fungsi ini selalu ditempatkan pada urutan pertama. Bryson memberikan pengertian mengenai perencanaan strategi sebagai berikut. Perencanaan strategis sebagai upaya yang disiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi atau entitas lainnya, apa yang dikerjakan organisasi atau entitas lainnya, dan mengapa organisasi atau entitas lainnya mengerjakan hal seperti itu. Visi, misi, dan perencanaan strategis. Visi merupakan cara pandang ke depan untuk menggambarkan ingin menjadi organisasi di masa depan. Visi adalah cita-cita yang akan menjadi arah bagi gerak organisasi. Visi adalah bagaimana organisasi akan tampak ketika organisasi berhasil implementasikan strateginya dan mencapai potensi penuh. Misi dengan kata lain menjelaskan tujuan organisasi atau mengapa organisasi harus melakukan apa yang dilakukan. Misi memperjelas harus menyerupai apa tujuan itu, bagaimana tujuan yang harus menjelaskan agar bisa memenuhi misinya. Hubungan antara visi, misi, perencanaan strategis dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Visi yang menjelaskan untuk apa organisasi itu dibangun. 2. Visi yang menggambarkan bagaimana aktivitas, kegiatan yang menjadi dorongan untuk arah mana organisasi akan dibawa dan bagaimana caranya. 3. Tujuan dan sasaran menjadi pedoman orientasi organisasi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam proses perubahan. Pentingnya komunikasi efektif dalam manajemen perubahan itu karena beberapa alasan. Yang pertama, komunikasi ini memungkinkan bahwa karyawan Anda memahami apa yang tepat berubah, mengapa perubahan itu terjadi, dan bagaimana perubahan itu akan mempengaruhi mereka. Ketika karyawan memiliki pemahaman yang jelas apa yang terjadi dan mengapa, mereka cenderung mendukung perubahan dan berupaya mencapai keberhasilan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan rencana komunikasi yang komprehensif. Yang kedua, mengidentifikasi pemangku kepentingan dan saluran komunikasi. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang jelas. Dan yang terakhir, membuat timeline dan jadwal komunikasi. Definisi dan prinsip dasar perencanaan strategis. Definisi perencanaan strategis adalah proses sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk menentukan arah masa depan, menetapkan tujuan jangka panjang, dan merancang langkah-langkah untuk mencapainya. Prinsip-prinsip dasar perencanaan strategis. 1. Orientasi pada tujuan. Perencanaan strategis harus berorientasi pada pencapaian tujuan jangka panjang yang sejalan dengan visi dan misi organisasi. 2. Analisis lingkungan. Perencanaan strategi membutuhkan analisis lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan, serta eksternal, peluang dan ancaman melalui pendekatan seperti SWOT. 3. Partisipasi stakeholder. Melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal untuk memastikan perencanaan strategis relevan dan dapat diterapkan. 4. Fleksibel. Perencanaan strategis harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis dinamis. 5. Sinergi antara perencanaan strategis dan komunikasi. Sinergi antara perencanaan strategis dan komunikasi sangat penting dalam mengelola perubahan dalam organisasi. Ketika kedua elemen ini bekerja sama, organisasi dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dalam proses perencanaan, dan komunikasi dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap perubahan yang akan dilakukan. 2. Mengurangi ketidakpastian. Komunikasi yang jelas dan terbuka tentang rencana strategis dapat mendorong kolaborasi. Sinergi ini mendorong kolaborasi antara tim dan departemen yang penting untuk mencapai tujuan bersama. 4. Memfasilitasi atau umpan balik. Komunikasi yang efektif memungkinkan organisasi untuk menerima umpan balik yang berharga dari karyawan.
yang dapat digunakan untuk menyesuaikan rencana strategis, mengurangi ketidakpastian dan kecemasan di kalangan karyawan. Sinergi antara perencana, strategi, dan komunikasi. Strategi komunikasi adalah sebuah konsep yang terdiri dari dua kosakata, yakni strategi dan komunikasi. Strategi dapat diterjemahkan sebagai suatu pola atau perencanaan yang menggabungkan tujuan organisasi, kebijakan dan rangkaian aksi yang terpadu. Quinn and Bridge 1991. Pada pengertian tersebut, Quinn juga menambahkan bahwa suatu strategi yang efektif meliputi 3 elemen penting, yaitu tujuan utama organisasi, berbagai kebijakan yang mendorong atau justru membatasi gerak komunikasi, rangkaian aktivitas kerja atau program yang mendorong terwujudnya. Berikut ada definisi tentang strategi komunikasi pada komunikolog. Antaranya, strategi komunikasi adalah sebuah kombinasi yang terbaik dari sebuah elemen komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, saluran media, penerimaan sampai pengaruh, dan yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Cangkara 2014. Terima kasih. Audio Jungle.